Ya, oke. Eh, Sekarang kita akan cek Mas Danis sampai mana. Terus kemarin pendampingnya siapa, Mas Danis? Tolong di-unmute, Mas. Saya sama Mas Yadan, Bu. Dengan siapa? Sama Mas Yadan. Oh, Mas Syadan. Oh, ini ada Mas Syadan. Oke, Mas Danis sampai saat ini apa konsultasi sama Mas Syadan sampai mana, Mas? Sampai tadi sih saya udah baru ngirim data lampiran apa? Habis habis apa? Habis setelah ngeran EViews, Bu. Mm-mm. Nah, tapi ntar mau di penjabarannya tuh ntar mau didetailin lagi gitu, Bu, buat pembahasannya ya. Oke. Eh Nulis tentang apa ya kemarin lupa ya? Hubungan kausalitas, Bu. Hubungan kausalitas investasi, PDRB, jumlah penduduk miskin. Sudah ke Pak Agus belum atau baru Mas Syadan? Baru Mas Yadan, belum ke Pak Agus. Sudah running data dan disampaikan ke Mas Syadan. Nah, ini nanti rencananya mau dimasukin ke Iconet. Saya yang upload abstraknya pakai pakai judul yang ini, Bu. Sudah. Sudah. Oke, berarti Tapi kan saya baru tahu skupnya tuh kayaknya beda ya, Bu, sama yang Iconet. Mas Syadan mungkin bisa dicantol-cantolkan tuh Mas Syadan ambil dari sisi apanya gitu. Judulnya aja judulnya disesuaikan aja sama skopnya. Meskipun dalamnya nanti Anda ngomongin kayak gitu, tapi lebih dipertajam di bagian apa? Tentang sebentar. Kemarin saya kok kausalitas investasi PDRB jumlah penduduk miskin ya. Nah, itu kalau di skopnya Econet kira-kira Econet itu sebentar saya buka dulu. Oh, ini saya share ya sebentar. Saya izin share. Kelihatan? Udah terlihat ya. Nah, ini kalau punya Mas Danis tadi masuknya ke apa? Anda kemiskinan, investasi, lalu makroekonomik ya. Datanya data makro semua. Kayaknya track 9. Track Track 9 9. yang paling bawah. Emerging. Ini ya. Nanti diambil aja. Coba Mas Danis, Anda coba minta pertolongan AI dari ini Anda, penelitian Anda nanti dihubungkan sama topik ini kira-kira apa yang bisa eh, di lebih dipertajam analisisnya gitu aja, Mas. Baik, Tanya Bu. sama tanya sama ChatGPT aja. Nah, Anda mau nulis tentang itu, topik itu, Anda punya abstraknya, terus jika akan mengajukan dengan topik ini apa yang perlu dipertajam untuk analisisnya gitu. Jadi nanti ketika Anda analisis, fokuskan ke itu biar masuk ke skopnya. Ini Mas Syadan sudah bantu Anda
mengidentifikasi kira-kira masuk ke track 9 yang bawah sendiri ya. Itu Mas Danis. Sudah ditulis itu tracknya, Mas? Lagi ditulis, Bu. Oke. Hemat cintran. Boleh nggak kalau misalnya nggak dipotong? Ya wis apa lah. Potong lain kok nggak gini malah kena. Kok ketika SPJ di 500 lain tuh juga. Om langsung sama Pak Ma'ruf ya? Rasa lewat aku ya? Oh iya. Nah, oke, gitu ya Mas Denis. Jadi karena itu paling lambat tanggal, udah submit ya. Nah itu diperbaiki aja nanti untuk ke depan. Jadi lebih disesuaikan dengan topik ini biar masuk. Terus kan itu untuk publikasi ya Mas. Mas Danis kemarin mau ngambil tesis apa publikasi? Tesis kan. Nah, Anda itu kan targetnya harusnya semester ini sudah semester 3 kan. Sudah semester 3 kan berarti. Nah, Semester 2, Bu. semester 2. Yang semester 3 siapa? Mbak Aslam Aris, ya? Oh iya Mas benar. Aslam. Oke. Nah, itu tadi paling nggak kalau misalnya itu kepegang, berarti Anda sudah menyicil ada publikasi Scopus kalau keterima ya, skopnya ya. Tapi semoga bisa. Nah, berarti yang perlu dipersiapkan adalah tesisnya. Nah, sekarang untuk tesisnya Mas Danis udah nyicil belum? Itu yang abstrak yang Piconet itu yang pakai tesis itu, Bu. Gini, iya, ya nggak apa-apa. Tapi kan tapi kan tesis tetap ada kan? Itu hanya sebagian kecil. Gimana? Iya, tesisnya ntar saya ini lagi, saya revisi lagi, saya kembangin lagi, Bu, buat di apa bab 2, bab 3-nya. Ya harusnya kan lebih dalam tesisnya karena Anda kan S2 ya. Yang membedakan antara S2 sama S1 itu kan analisisnya lebih tajam, lebih menuju ke rekomendasi penelitian Anda apa gitu kan. Bisa memberi masukan. Jadi nanti di bagian tesis itu harus lebih diperdalam lagi. Bedakan dengan S1 itu apa, tidak hanya meregres saja terus dibaca, tetapi Anda harus tajam apanya yang akan dipertajam gitu ya. Itu ya Mas Danis. Nah, Baik, Bu. untuk itu berarti kan selain tadi sudah mempersiapkan yang untuk Econet kan sambil jalan untuk tesis Anda sekalian mengumpulkan literatur-literatur yang ada kaitannya sama itu supaya nanti ketika Anda nyusun novelty di bagian publikasi itu juga bisa digunakan untuk tesis Anda. Sudah mulai Baik, Bu. ngumpulin gap literatur belum? Belum sih, Bu. Ngumpulin ya, mengumpulkan gap literatur. Kalau untuk tesis itu minimal 20 jurnal internasional yang terupdate. Minimal 20 jurnal internasional terupdate yang sesuai dengan topik Anda.
Itu ya. Terus ambil juga dari dosen kita paling enggak ada 5%. Jadi Anda bisa nyari penelitian-penelitian kalau kayak gitu kan dosen-dosen kayak Pak Agus, Pak Imam itu yang makro-makro itu Anda bisa cari penelitiannya di dicari bisa disitasi gitu yang terkait sama kemiskinan, investasi gitu ya. Baik, Bu. Sitasi artikel dosen. Ini. Minimal 5%. Terus jadi next next me yang ke depan Mas Danis sudah punya minimal 20 literatur untuk selain Econots tetapi juga untuk tesis. Itu untuk kebaruan Mas Danis untuk gap literatur untuk apa namanya menemukan novelty Mas Danis. Ini pekan depan sambil nanti kok pekan depan 2 pekan depan sambil nanti konsultasi dengan Mas Jadan. Seharusnya kalau sudah diolah itu kan harus diperkuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tidak hanya membaca saja. Nah, itu yang penting nanti bagaimana Anda menyampaikan novelty Anda, baruan Anda apa, dan analisis yang tajam. Ini untuk yang saya fokus ke Econots dulu, tapi tetap Anda ini bisa digunakan juga untuk tesis. Anda mencari mungkin aspek lain dari topik Anda sehingga bisa berbeda dengan publikasi Econots meskipun objeknya sama, entah itu dari alatnya, entah itu dari apanya, Anda cari yang lebih spesifik supaya lebih tajam nanti yang membedakan antara tesis dan skripsi. Tapi Aspek. kalau untuk novelty apa namanya data panel untuk PIFAR itu jatuhnya udah novelty bukan sih, Bu? Untuk hubungan kausalitas itu. Ya makanya Anda tunjukkan dulu, Anda tunjukkan studi-studi sebelumnya seperti apa. Kalau kita nggak bisa menunjukkan yang sebelumnya kayak apa, Anda punya kayak apa, kan kita nggak tahu itu baru atau enggak. Baik, Bu. Atau entah itu dari sisi metodenya, entah itu dari sisi datanya, entah itu dari sisi memang masih jarang yang nulis tentang itu, tunjukkan bahwa selama ini misalnya penelitian itu terutama di Indonesia itu seperti ini, sementara punya saya seperti ini. Tetapi harus diperkuat dengan studi-studi sebelumnya siapa saja, tidak hanya ngomong aja, tapi ada buktinya siapa tahun berapa, siapa tahun berapa, siapa tahun berapa. Itu yang membedakan punya Anda dengan yang sebelumnya. Baru kita tahu bahwa Anda punya novelty. Itu sih. Nah, itu Ya, Bu. tunjukkan nanti di bagian introduction. Dan itu juga digunakan ketika Anda nanti tesis. Jadi Anda jalan 1 kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Misalnya teori-teori yang Anda gunakan di Econots ini bisa juga digunakan untuk tesis Anda. Tinggal nanti alatnya diperkuat apa, lalu misalnya entah itu variabelnya atau apa dari sisi aspek apa yang Anda lebih perdalam, itu akan lebih bagus. Itu ya.
Bu, mau tanya kalau untuk saat ini mending kayak eh, jadiin dulu 50% gitu baru konsul sama Pak Agus atau Pak Imam atau eh, fokus konsul sama Mas Syadan aja dulu Bu untuk jadi Oh, 50%-nya gitu. sama Mas dan dulu aja. Sama Mas dan dulu aja ya. Baik Bu. Khawatir Pak Agusnya kan sibuk ya. Nanti malah Anda mundur-mundur. Oke, jadi nyicil ya Mas Danis. Mulai sekarang mulai nyari-nyari literaturnya ya. Baik Bu. Oke, ada pertanyaan? Sudah Bu, itu aja Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Isti. Mbak Isti terakhir apa Mbak Isti? Itu Oh, Mas, suaranya. Iya Bu, terakhir kan kemarin itu yang masalah HPI itu akhirnya kan ini jadinya nggak nggak bisa diwawancarai itu. Terus kata Ibu kan kemarin juga ya udah itu di skip aja. Terus, hmm. nah kalau sekarang sih masih ini Bu, olah data. Oh, olah data untuk yang Iya, yang olah data itu yang untuk yang esroy-nya. sampai mana olah datanya? Eh, Beberapa tuh udah saya kayak analisis di awal itu kayak yang kan tahapannya ada beberapa kayak yang identifikasi peran stakeholder, terus pemetaan teori perubahan dari inputnya apa, output, outcome sampai ke impact gitu. Saya ojo ke susu, tak tulis. Identifikasi apa? Peran stakeholder, Terus, terus yang kedua itu pemetaan teori perubahan mm, terus itu, terus nanti selanjutnya ke monetisasi sekarang dampak. apa? Sekarang sampai apa? Kalau saya tuh udah satu satu apa namanya satu penerima manfaat itu tipis-tipis udah saya identifikasi sampai mau ke perhitungan esroy-nya Bu. Berarti pemetaan teori perubahan udah belum? Udah, Nah, terus berarti sekarang langkahnya apa? Baru apa? Monetisasi. ya monetisasi, Monetisasi apa? monetisasi output, Ini yang sekarang baru outcome, dilakukan. outcome link Bu, outcome, monetisasi outcome. Ini sekarang baru dilakukan. Iya, ini karena kan harus ada patokannya juga itu Bu untuk yang terutama untuk yang valuasi lingkungan sama valuasi sosialnya. Kalau yang valuasi apa untuk menilai ekonomi kan ada apa patokan realnya tuh misal ada. Nah, untuk yang menilai dampak lingkungan maupun dampak sosialnya ini masih dicarikan patokan ukurannya, Bu. Caranya nyari patokannya dari Mungkin nanti saya nyari apa jurnal-jurnal yang sudah mewtp-kan sampah itu bisa. Kayak sampah tuh harga misal per kilonya berapa itu kan bisa dinilai. Sama misal menilai kebersihan lingkungan dan juga eh, apa ya kayak kualitas udara setelah nggak adanya sampah itu kan. Nah itu kan bisa di WTPK. Nah mungkin saya nanti bakal nyari jurnal-jurnal yang sudah menemukan nilai WTP dari sampah maupun lingkungan itu tadi.
Kalau sosial sih kemarin eh, saya udah kepikirannya ini biaya untuk sosialisasi itu. Nah, tapi kan kemarin di beberapa tempat itu beda-beda. Nah, itu nanti saya mau tanya dulu ke Pak Imam, apakah patokannya ini ngikut per wilayah tadi yang beda-beda atau mau dipukul rata? Akan dikonsultasikan Pak Imam ya. Ya, Terus ada lagi? eh, apa ya? Kalau untuk itu, untuk tesis ya progresnya itu sih Bu. Oke, berarti next week sudah ada apa? Insya Allah mungkin udah apa, penyusunan interpretasinya mungkin Bu. Sama kan kemarin saya tuh di proposal niatnya itu pakai Atlas TI juga. Nah, tapi mungkin nanti kalau misal nggak kekejar, nah itu mungkin eh, apa full yang Esroy ini aja sih Bu. Oke. Tetap melihat ini ya, waktumu ya. Sekarang udah berapa Iya, bulan? iya, Bu. Iya. Kalau untuk yang disubmit yang apa Iconet gitu-gitu, alhamdulillah udah semua Bu. Aman. Sudah disubmit. Udah. Tentang apa? Yang pertama itu tentang human resources terhadap poverty, itu track berapa itu kemarin ada yang human resources itu udah berkaitan. Terus ada juga yang eh, apa pinjaman online itu berkaitan sama fintech itu ada juga itu. Sama yang satu lagi tuh kan saya masukkan ke iCoaps yang UMS itu kan Bu. Nah, itu ternyata itu kan udah kepake. Berarti nggak usah. Jadi Kan itu mungkin nanti udah bakal keterima toh? ditarik. Iya. Iya, Oke. udah itu. Terus ini sama dosen enggak? Iya, nanti sama Pak Imam. Yang abstrak. Udah semua dua-duanya. Udah. Ya, oke. Yang lain? Kalau yang Dan jurnal yang waktu itu sama Bu Titis itu belum ada kabar lagi sih Bu. Soalnya itu kan juga udah revisi 2 kali. kalau yang UNS itu Sinta berapa? Nah, itu tuh di posternya ada proceeding Scopus dan Oh, beberapa proceeding. Sinta. Ada yang Sinta 2, Sinta 3 gitu. Nah, nanti kemarin saya tanya ke panitianya, itu nanti tergantung paper Mbak itu nanti masuk kemana, katanya gitu. Hmm. Soalnya kalau proceeding berarti kan harus dua. Kalau Sinta dua kan cukup satu gitu kan. Nah, Mm-mm. ini nanti semoga bisa nyantol salah satu gitu ya. Kapan itu Mbak Iya. yang UNS? Kok yang UNS? Itu kan Oh iya, pelaksanaan seminarnya tanggal 2 Desember. Nah, kalau untuk publishnya saya kurang tahu sih Bu. UM, oh yang itu ya, yang UMS. IKO itu ya. Iya, iCoaps itu. Hmm. Oke, ya cukup. Kalau untuk paper ya itu Bu, saya udah ini yang di IKDES itu sama yang UKSW itu yang JEB itu kan juga udah proses Berapa itu? revisi itu. UKSW itu berapa? Sinta berapa? Sinta 2. Oh lah itu udah di ini. Iya, UKSW baru apa? itu udah apa namanya? Udah revisi 2 kali. Itu Wah, mungkin tinggal nunggu pengumuman accepted-nya sih, Bu. Semoga saja oke, segera berarti accepted. kan nyicil toh, berarti tesismu yang kudu rampung.
Oh, KSP Iya, sama IJDES ya. IJDES sudah ya. iya, 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 tuh. Kayak ikan kembung ya? Kalau ada Econuts kan berarti tambah udah Oh, 2 ini. positing. Ini kan kembung nggak? Oke, ya bagus Ini, Mbak Isti, makasih. Ada lagi Mbak Iya, Isti? Bu. Kurang ini sih Bu, TOEFL gitu-gitunya. Kemarin tuh udah nyoba, terus bukannya naik malah makin turun Bu. Di awal kan udah lumayan besar tuh skornya. Terus tes-tes selanjutnya, mungkin karena kemarin juga ngejar apa pekerjaan ini tugas-tugas yang lain, jadi kayak udah nggak terlalu fokus, jadi makin turun malahan Bu skornya. Loh, kok hilang Ki? Waduh, ketikanku kok hilang. Aduh. Bentar. Ya, yang aku ngetik hilang semua. Kenapa Dan? Katanya tuh CTRL-Z coba Bu. Hah? Andong. Udah nggak bisa. Iya, Hilang loh. Ini tadi tetap hilang. Mana sih? Berarti yang ke depan. Loh. Oh, Tuh, ini beda. apa ini? Ini? Beda, Bu. Ini Danis punya sih. Coba ke bawah, Bu. Mana tadi yang istiqomah? Isti. Kok ada Isti? Tuh. Ini udah itu. Udah. Ini kan? Ini siapa? Ini kan kamu. Iya, tapi tadi bukan itu yang Ibu Kenapa ketik. tadi hilang? Enggak, tadi lari aja dia. Oh, Alhamdulillah. coba geser-geser lagi coba. Ini Bu. kan bener kan? Bener. Tadi kenapa di sini ya? Bukan, oi. Oh, ini Iya, kan? bukan ini yang Ibu ketik tadi. Itu tuh yang iya, bukan juga. Jadi kanan kiri, yang Kan kanan. di next 5. Di sini harus. Iya, coba. Ridho, bukan andal. Ini hilang. Iya. Ibu suruh Ridho, bukan andal. Hah? Iya, coba di Ridho ya. Di Redo. Di Ridho coba. Nah, Mana? Tapi Nggak bukan ada. itu tadi yang Ibu ketik. Hilang. Iya. Husan sulapan Kamu ya. ngetik lagi aja ya. Hah? Kamu Husan ngetik lagi lagi. sulapan. Bu. Kenapa? Husan lagi sulapan ya. Sulapan. Sulapan apa? Allah. Kenapa cuma punya Danis yang masuk? Ya udah Is, nanti aku wawancara Iya. sama kamu lagi Is. Iya, Bu. Ya wis, lanjut. Iya, Bu. Siapa lagi? Tadi Aris dulu. Husen mana Husen? Prof, hadir Prof di sini. Oh, tadi duluan siapa sama Aris? Oh, duluan Mbak Aris, Prof. Yo, Riz. Ibu, Mas Husen dulu nggak apa-apa. Oh, Mas Husen dulu katanya. Baik Mbak, terima kasih. Bu Endah, terkait dengan kemarin hari Jumat kemarin saya kan menghadap sama Bu Endah nggih, bersama Mas Anggoro. Itu kemarin sampun dikasih masukan sama Bu Endah, kemudian untuk judul itu sudah saya ganti Bu menjadi yang ada di sektor ekonominya gitu Bu. Jadi peran modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana di Kabupaten Magelang dengan menggunakan WTP begitu Ibu. Kue cepet banget kok. Oh nggih, siap Bu. Peran modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana di Kabupaten Magelang. Ya, terus Dengan menggunakan WTP begitu Ibu. Oke. CVM toh. Iya Bu, siap. Oke, terus sampai Nggih. mana? Untuk abstrak alhamdulillah sudah jadi Bu, tapi insya Allah nanti habis maghrib Bu, baru mau zoom ke Mas Anggoro lagi gitu.
Abstrak hari ini dikonsul ke Mas Anggoro ya. Nggih, sampun jadi tinggal nanti ada revisi atau tidak dari Mas Anggoronya gitu, Bu. Oke. Ini abstrak Econets. Nggih, untuk jurnal yang relevan juga sudah ada, Ibu. Mm-mm. Jurnal Eh, yang relevan untuk berarti bikin baru lagi. Iya Bu, tadi saya yang pertama itu ambil punyanya Mas Anggoro, cuman untuk perbedaannya kalau punyanya si Mas Anggoro itu maaf, untuk bencananya kan cuman satu Bu, banjir waktu itu. Nah, sedangkan kalau saya kebencanaannya itu meliputi secara keseluruhan Ibu. Jadi meliputi Gunung Merapi, banjir, tanah longsor sama puting beliung itu Bu. Angin kencang gitu Ibu. Piano aja dibandingkan boleh. Atau diapakan? Nanti mungkin kalau tadi sempat diskusi bentar gitu, waktu subuh teleponan sama Mas Anggoro, dibandingin nggak apa-apa gitu, Bu. Hmm. Nggih, gitu. Tapi kalau masukan dari Bu Endah gimana, Bu? Nanti biar saya revisi kembali Ini gitu. untuk yang lain ya, publikasi Untuk yang yang lain. Iconets itu, Bu. Oh, yang Econets. Nggih. Sekarang esensinya apa? Kita lihat esensinya. Esensi membandingkan antara berbagai jenis Bencana. bencana itu ada Nggih. esensinya enggak? Apakah ketika orang ada banjir itu lebih peduli daripada eh, lava misalnya, atau dia lebih percaya dengan berita terkait dengan banjir daripada itu ada ininya enggak? Ada esensinya enggak? Kita lihat dari itunya aja tujuan kita. eh Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akhirnya nggak ada tujuannya gitu loh. Kalau kemarin ketika saya pas cek di lapangan gitu, Bu, itu ada sih, Bu. Tapi itu berada di kampung-kampung atas begitu, Ibu. Seperti daerah Mm-mm. Sawangan, perbatasan Boyolali, kemudian Serumbung, Kecamatan Dukun begitu, Bu, yang dekat dengan lereng Gunung Merapi gitu, Bu. Nah, itu kan jadinya kan sebenarnya bisa ada satu variabel, misalnya jarak ya. Jarak dengan lokasi bencana itu akan mempengaruhi misalnya modal sosial ataupun bukan modal sosial. Sebentar. Itu bisa di ini Mas, nanti dibikin ini aja Mas. Aku tadi punya ide baru. Oke, Di siap. diinteraksikan variabelnya. Jadi antara jarak dengan trust misalnya atau jarak dengan partisipasi masyarakat itu Oke, nanti dikalikan, diinteraksikan, itu pengaruh ke WTP enggak? Apakah ketika orang itu berdekatan dengan jarak dengan titik lokasi bencana, itu mereka itu semakin besar WTP-nya dengan gini, apakah ketika dia berdekatan dengan titik bencana itu WTP-nya semakin besar atau enggak jika dipengaruhi oleh trust atau dipengaruhi oleh partisipasi dia terhadap komunitas. Jadi kita menginteraksikan dua variabel independen dan tanpa interaksi. Ada beda enggak? Jadi nanti bisa diinteraksikan misalnya ketika dia percaya sama orang, misalnya berita atau ya informasi dari orang luar bahwa oh di sana akan ada banjir atau akan ada bencana alam eh, gitu ya, Bu. longsor atau misalnya lava gitu. Nah, itu kalau hanya variabel itu percaya atau enggak itu beda enggak dengan ketika dia berada di lokasi itu gitu loh. Oh, oke, siap, Ibu. Ya, itu kan bagus nanti. Jadi orang lebih orang lebih percaya ketika dia berjauhan dengan lokasi atau malah justru kalau dia ada di situ. Karena dia mengalami Hmm, sendiri. Kalau orang yang mengalami sendiri di situ, oh omongan orang kayak gitu, padahal kan yang terjadi nggak kayak gitu. Nah itu loh, itu kan siap. jadi analisis yang bagus nantinya. Baik, siap, Bu. Oke. Mm-mm. Terus untuk yang macam-macam bencana juga bisa dibedakan, misalnya kalau itu dibikin dummy. Jadi kalau misalnya bencananya longsor, apa aja sih bencananya? Eh, Banjir,
Nggih, Bu, saya sebutkan untuk bencana nanti ada yang paling besar nggih, Bu, itu nanti Gunung Merapi, Mm-mm. kemudian ada puting beliung, angin besar, tanah longsor, banjir gitu, Bu. Oh, Sama ada satu lagi sih, Bu, tapi sebenarnya alhamdulillah nggak terjadi nggih, Bu. Itu ada karhutlah, Ibu, kebakaran hutan. Tapi alhamdulillah nggak ada sih, Bu. Nggih. oh ya. Mas Husen ki sapa ya pembimbingnya ki? Kok Mas aku Anggoro, nangkep Bu. enggak pembimbingnya dosennya? Oh, Prof Endah sendiri. Lah kok iki Pak Ma'ruf ya? Salah berarti aku nulis ya. Salah, Bu. Nggih. Oke, oke. Lah, hilang meneh. Astagfirullah. Aduh, kenapa sih kenapa ya dia kok nggak mau ya? Nggak ada andunya lagi. Ya Allah, kamu tadi udah ngomong apa ya? Judul, judul ganti, terus apa tadi? Melakukan perbandingan punyanya Mas Anggoro dengan saya, Bu. Konsul Mas Anggoro ya, konsul Nggih. abstrak, Iconet, terus ini tadi membuat interaksi ya, membuat variabel interaksi, misal jarak bintang trust atau dan sebagainya lah. Kamu coba interaksikan Siap. sama itu tadi dummy bencana. Jadi nanti dibikin gini. Kalau itu banjir, kamu entry-nya jadi gini. Ada banjir, lava, puting beliung, sama tanah longsor gitu ya, 4 ya. Jadi kalau misalnya itu banjir, itu yang banjir dibikin angka 1. Sementara yang lain dibikin 0. Nanti kalau longsor, yang longsor 1, yang lain dibikin 0. 0, Seperti ya, itu. siap, Prof. Paham ya? Paham, Nah, nanti siap. kita akan tahu nanti yang berpengaruh yang mana kira-kira mereka lebih berpengaruh ke banjirnya, apa lavanya atau apanya. Nah, itu bisa dilihat dari eh jenis jenis bencananya. Sorry, jenis bencana. Misalnya ya dia lebih besar WTP-nya itu di bencana apa. Baik, siap, Sob. Nggih. Nah, atau yang berpengaruh WTP-nya itu dia ke bencana apa. Apakah dia lebih cenderung ke Merapi ataukah ke yang lain. Nah, itu bagus juga untuk analisis. Jadi makanya Mas Hussein itu mengumpulkan paling enggak literatur sudah dikumpulkan. Eh, nanti tak cari, Prof, habis ini, Prof. Nah, minimal 25 ya. Ini kenapa tuh kok nggak mau? Jadi takut hilang lagi nih. Sudah saya foto, Prof, aman. Oke. Mas Yadan ini kenapa tuh Mas? Aku tiap kali nganu ngene iki kok hilang terusan tulisannya kenapa ya? Loh, hilang lagi kan? Aman, Prof, sudah saya foto, Prof. Ya, itu tadi ya. Itu masuk rumus kayaknya ada kurungnya itu loh kayaknya. Mana ada kurung? Sama titik koma mungkin jangan dipakai. Landi orang nganggo loh. Loh, tapi kan nang tengah-tengah orang nang ngarep kurungnya. Itu coba ada kanan panah kecil tuh di kotak itu apa tuh? Oh, Nah itu karena aku ada gawe itu iki jadi nggak bisa soalnya diisi. mau. Oh, benar-benar. Ya, 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 ya. Oke, oke. Mm-mm. Ya udah itu tadi terus berarti langkah selanjutnya Mas Husin kumpulkan itu ya. Oke, Prof. Insya Allah hari Kamis nanti saya izin untuk menghadap ke Prof. Endah. Nggih, untuk terkait dengan Oke. abstrak Iconet ini. Oke, ya. Nggih, siap. Terima kasih, Ya, Prof. makasih Mas Husin. Nggih, sami-sami. Mbak Aris. Ini kenapa Mas Yadan?
Aku mau nambahi, kok nggak mau ya, nambahi kolom. Kayaknya Kan insert because it was non-empty cell of. Apa aku harus ngosongkan dulu ketika mau insert? Biar aku nggak pakai pilihan-pilihan tadi loh maksudku. coba di oke dulu. Mau, Insert. nggak mau. Kayaknya karena ke freeze itu Pak ya. Hah? Masa ke freeze? Bukannya ini karena ada pilihan-pilihan tadi ya? Tapi pilihannya nggak ada tadi. Kenapa tadi ada pilihan? Loh, ini berarti kudu tak gawe format cell-nya ya? Clear content, clear content. Clear content. Di clear content iki. Leh, lah ngene tulisannya sih anu hilang loh, Danis. Kan tadi udah tak bikin tulisannya Danis. Jadi fungsi itu Kak, fungsikan dulu. Clear content, clear content. Nggak mau. Unmerge dulu. Insert. Nggak mau dan. Apa sih? Ya sudahlah. Oke Mbak Riz. Halo Ibu. Gimana kamu kok nggak datang ke kampus? Mas Aslam dulu aja, Bu. Saya terakhir. Takutnya Mas Aslam lagi ada kegiatan. Mana Mas Aslam? Adakah? Ada Mas Aslam itu, Bu. Di Mas Aslam. Nah, Mas Aslam baru di mana Halo ini? Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Mas Ibu, Aslam di mana? Alhamdulillah. Halo Ibu, Di mana? lagi tempat kegiatan ini. Mas Aslam. Izin Bu melaporkan. Jadi apa namanya? Jadi kan sebelumnya kan udah submit ke yang Equilibrium. Ya. Terus ini lagi kalau sekarang lagi nyiapkan untuk abstrak Econet ini. Tetapi saya udah ini Bu udah submit juga satu abstrak untuk International Conference di mana nih infonya ya? Yang equilibrium tentang apa, Mas? Yang Equilibrium ini terkait dengan sampai lupa lagi judulnya ya. Sama siapa kemarin? Nama-nama yang masuk pembimbing Ibu Pak Nano. Pak Nano dan Pak Agus. Agus. Tentang apanya? Lupa. Judulnya tak buka dulu Bu. Ini sinyal saya agak. Equilibrium belum itu ada. Sinta 2 ya. Sinta 2 Ibu. Kapan ini submitnya? Udah mana nih lagi buka ini, lagi login masuk ke sistemnya. Sekitaran udah sebulanan lebih sepertinya Bu. Udah ada kabar Submit belum? belum ada sih Bu. Tadi tak cek masih proses statusnya submission, belum ada respon sih sebenarnya Bu. Untuk yang mana ya? Kok nggak bisa kebuka? Publikasi Telegram. Terkait dengan ketimpangan pendapatan
di ASEAN. Variabelnya itu ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi, dan ada juga variabel pendidikan. Berarti variabel makro ASEAN ya. Makro Ibu. Terus Nah, yang untuk yang sudah disubmit ke conference di IPB sebenarnya Bu diadakan itu nanti conference-nya itu minggu ketiga Desember. eh, untuk ini kemarin masih status submission, tapi pengumumannya minggu depan untuk penerimaan abstraknya apakah diterima. Eh, yang saya masukkan itu daripada tugas dulu di ekonomi hijau ya. tugasnya siapa? Tugas dulu dari dulu ditulisnya sih dari Bu Bu Titis. Titis ya kalau nggak salah dulu di mata kuliah ekonomi hijau, fokusnya ke karbon stock mapping dan strategi analisis pembangunan rendah karbon. Metode yang digunakan itu saya pemetaan Ibu sebenarnya, cuman ada metode yang diajarkan menggunakan pastel analisis. Saya coba kombinasi menggunakan SWOT, dan itu yang saya submit ke conference tersebut. Itu untuk penulisnya siapa aja? Nah, penulisnya itu saya sesuaikan dengan pembimbing Ibu yang Oke, itu sudah Pak betul Nana. malahan. Sudah betul Iya Ibu. karena ini saya coba isi izin share ya, tadi barusan dibikinin Mas Syadan nih. Mana Mas Syadan? Barusan dibikinin nama Mas Syadan nih. Siap Ibu. Oh iya Ibu, saya lagi nyari juga nih, karena paper yang zakat itu saya belum nemu jurnal Sinta 2 yang kira-kira relate dengan topik-topik zakat, ekonomi lagi Tadi tuh Ibu. kemarin Mas Wafi share jurnal loh. Nanti saya share di keluarga ya. Siap Ibu, kali aja mungkin Itu saya Sinta bisa. 2 katanya ya. Siap Ibu, nanti saya submit ke situ saja yang ini. Yang untuk Econet ini masih tak selesaiin ininya. Sebenarnya tadi kemarin maunya daripada apa namanya yang tak ajuin komunikasinya, tapi belum selesai Ibu. Saya bikin itunya sampai proposalnya sampai 3 belum komplit, tapi Pak Agus sudah memberi semacam petunjuk nanti menganalisisnya pakai menggunakan panel dinamik. Dinamis. Ya Bu, nanti tetap topiknya kemiskinan ketimpangan Ibu. Udah merangkai-rangkai kalimatnya sih sebenarnya. Nantinya cuman datanya itu setelah di cross check hanya sampai yang 22 tahun 2022 Ibu. Itu yang tapi masih ini sih Bu, untuk karena langsung lihat ke datanya dulu kemarin. Takutnya udah tak draft sampai selesai tapi datanya nggak settle dengan baik, pusing juga. Jadi kemarin langsung cross check ke data dulu apakah nanti ini bisa tak gunain atau gimana. Rencananya sebenarnya mau menggunakan itu untuk abstrak ke Econet, cuman masih ini kemarin makanya masih agak sedikit bingung. Tapi sebelumnya juga pernah bikin apa namanya kayak paper juga terkait dengan judulnya Mas pengangguran Aslam. terbuka Ibu. Ini Ya, yang Mas Aslam. Ya Ibu. Kalau mau submit ke Econet dilihat tracknya ya, yang sesuai Ya, yang Ibu. mana ya? Ya Ibu. Kalau kira-kira terkait dengan topik pengangguran itu, pengangguran terbuka itu masuk di track mana ya Bu? Kalau human resource adanya kayak gini. Human Bisa resource. lihat nggak? Bisa Ibu. Kalau human resource kayak gini.
Baik, Bu. Sebenarnya ada beberapa project-project sih sebenarnya, Bu. Tak lihat dari topik-topik ini ada terkait dengan urban planning. Kan background saya kan urban planning, Bu. Urban regional planning. Beberapa sih sebenarnya project. Apakah bisa kira-kira kalau itu memang lebih siap tak jadiin abstrak atau full paper gitu boleh nggak sih, Bu? Takutnya ada ketentuan harus menggunakan ekonometrik misalnya seperti itu, Ibu. Nggak ada ketentuan, cuman Anda mau pakai metode apa, misalnya entah dari studi-studi yang ada mau direview Iya, Ibu. atau apa, kan ada tuh Boleh, boleh ya, Bu. Jadi misalnya kalau kan sebetulnya lebih kalau sebelum-sebelum ini kan memang lebih familiar karena background dari urban planning, jadi banyak kepemetaan seperti itu, Ibu. Tapi saya coba kombinasikan semacam kayak metode seperti AHP. Apakah boleh seperti itu kira Bu supaya nggak apa-apa. di metodenya lebih ini mungkin juga di luarannya lebih interpretasinya lebih inilah, Bu. Bayangan saya seperti itu, Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus regresi. Iya, Bu, kemarin agak kebingungan apakah ini harus ekonometrik ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang masih kemarin ini, Bu. Baik, Bu. Jadi saya Kan coba AHP bisa juga ya, Bu. salah satu caranya. Jadi kalau demikian tak siapin yang paling memungkinkan untuk tak submit, nanti saya konsultasi dengan Mas Syadan. Mungkin beberapa option yang nanti Mas Syadan yang lihat apakah ini lebih pas atau enggak daripada tiap track-track yang tadi, Bu. Oke, disesuaikan aja ya. Siap, Ibu. Kalaupun nanti tadi seperti Mas Danis tadi nulisnya kemiskinan dan sebagainya, tapi terus akhirnya masukan dari Mas Yaden dimasukin di topik yang ini, yang emerging trends in applied Ibu. business and economic research itu. Ya, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Udah Nah, tercerahkan. Ya, oke Mas Aslam, Anda itu kan sudah semester 3, ya kan? Ibu. Dan kita punya target, harusnya semester 3 itu kan udah selesai. Makanya meskipun Mas Aslam itu kan sebenarnya sudah banyak draft paper, tetapi kan belum melalui prosedur seminar proposal. Ya, Ibu. Jadi memang kami targetkan untuk yang semester 3 ini seminar proposal dalam 2 pekan ini. Kalau nggak pekan depannya, karena sebenarnya kan sudah ada, tinggal dibikin proposalnya kayak apa. Ya, Ibu. Itu supaya nanti ketika Mas Asram itu sudah punya publikasi terpenuhi, itu sudah melalui seminar proposal, tinggal seminar hasil dan itu sidang gitu. Baik, Itu Ibu. sih Mas Asram. Jadi kalau misalnya pun diadakan pekan depan sudah siap toh Mas Asram. Kan dari Tapi paper yang sudah ada tinggal boleh dibikin dari situ ya, Bu? proposal. Iya lah, dari Ya, mana? siap, Anda siap. nggak bikin, Anda kan jalurnya publikasi, Ya, Ibu. bukan jalur tesis. Jadi nggak perlu bikin tesis, dari publikasi itu dibikin proposalnya kayak apa. Baik, Bu. Nanti tinggal pilih yang mana, proposal yang mana yang kuat buat Mas Aslam, itu yang nanti dijadikan apa? Dipresentasikan di seminar proposal. Baik, Itu Ibu. sih. Tapi tetap konsisten, kalau misalnya dari awal itu seminar proposalnya publikasi yang X, berarti nanti sampai dengan sidang ya publikasi X. Mana yang kira-kira potensial dari ketiga atau keempat paper Mas Aslam itu yang dipilih. Baik, Jadi Ibu. nanti kami jadwalkan insya Allah pekan depan ya ujian seminar proposal bukan ujian, seminar proposal. Seminar Jadi dulu ya, nanti Bu. sambil Berarti bareng sama Mbak Aris, siap ya Mbak Aris pekan depan. Loh, Ayo, Mbak. lo kan wes jarene pengen cepet rampung sih. Iya sih. Masa minggu depan banget, Bu? Bentar, minggu depan tanggal berapa, Bu? Minggu depan itu udah pekan kedua ya, pekan ketiga yo. Tuh, udah tanggal, Ke depan. nanti kita ambilnya hari tanggal 22 ada seminar. 21 kali. Bu, saya kan di luar kota, Bu. Berarti Aku udah izin sama Ibu. Mas Syadan arep dibarengke ora?
Kami berdua Bu, apa nanti bareng? Mbak Ayu mana ya? Ini makanya sama sama Mbak Ayu ini. Kami bertiga Mas Ibu. Syadan, tanggal 21 nggak apa-apa, Bu. Apa Bu? Tapi Harap pagi. Saya request tanggal pagi. ya tanggal 21 bareng Mas Aslam dan Mbak Aris. Nek nunggu Ayu nanti lama. Oh, simpel. Atau Ya. tanggal minggu depannya lagi. Kira-kira mana Mas Syadan? Kalau minggu depannya lagi harapannya Mbak ini Melu, Mbak Ayu. Mbak Ayu, sekalian bareng bertiga kami Bu. Ya makanya minggu depannya aku minta Mbak Ayu ikut kalau minggu depannya lagi. 2 minggu lagi. Gimana Mas Syadan ya? Gak ada acara kan Mas? Nek tanggal 22 kan ada acara tuh public lecture. Gimana Bu? Tanggal 22 kan ada public lecture nggak bisa. Kalau Ya, misalnya mundur 1 minggu lagi tanggal 29, tapi Ayu sekalian. ya bisa Bu. Itu aja ya. Saya nanti tak Insya Allah bilang Ibu. sama Mbak Ayu sama 29. Bu Titis. Oke, siapin ya Mas Aslam untuk proposalnya. Ibu Meskipun izin Bu, jadi nanti tak siapin yang 30 30 halaman ya Bu. Bab 1 2 3 dengan bahannya. Tapi apakah nanti tapi kan belum ini Bu, belum 30 konsul dengan halaman apa? proposalnya Bu. Mas Syadan untuk seminar proposal syaratnya apa Mas Syadan? Proposalnya aja Bu, sama tanda tangan pembimbing. Kalau itu Sama publikasi Turnitin. Oh, sama siap Turnitin. Mas. Turnitin nanti saya kasih akunnya, Turnitin sendiri bisa. Siap Mas. Masuk ke perpus dulu, masuk ke akun perpus terus cek Perpus. Turnitin pribadi. Siap Mas. Siap. Berarti itu nanti publikasinya dibikin proposal ya Mas Syadan? Ya, 20% ya. Siap Mas. Masih ada waktu 2 minggu lagi Mas Aslam dibikin ya. Insya Allah Ibu. Ya, Insya Allah, jadi nanti Anda publikasi sudah publish, Anda sudah dapat LOE, Anda sudah sempro. Kalau Anda masih belum sempro nanti lama lagi, nunggu lagi. Iya Bu. Oke. Biar ini juga yang konsultasi awal mengenai topik dan metodenya itu biar fix dulu Bu, supaya nanti nggak gerak-gerak ke sana kemari lagi. Iya. Supaya nanti juga harapannya yang dari proposal ini kan tetap tak akan draft menjadi jurnal juga Bu. Walaupun mungkin tadi semuanya pengen di draft aja, dikirim aja. Luarannya nanti apa kapan terbitnya itu urusan belakang Bu. Pikiranku saat itu kayak gitu Bu, karena memikirkan yang penting gimana terpenuhinya syarat untuk lulus. Ya, kadang saya juga kayak gitu. Jadi kita modal nekat dulu, yang Nekat penting aja, Bu. masuk. Nah, baru kepikiran kita mau pakai metode yang mana. Tetapi kan sebenarnya sudah muncul di abstrak, Ya, sudah Bu. ada bayangan. Nah, nanti untuk teknisnya mungkin lebih didetailkan, analisisnya lebih dipertajam. Itu yang penting nanti ke depan. Nah, itu masukkan dalam proposal Anda nantinya. Siap Ibu, insya Allah. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Makasih Mas Aslam. Selamat bekerja kembali. Ya, Waalaikumsalam nanti silakan. Ibu izin. Ya. Nanti silakan konsultasi sama Mas Syadan dan Pak Siap, Agus Ibu. ya. Siap Ibu. Siap Iya. Ibu. Terima kasih. Oke. Terus di sini Mbak Aris. Ya, Mbak. Iya, Ibu. Mbak. Yo. Iya, Ibu. Gimana, Gimana? Bu? Yo, gimana? Anda sampai di mana? Saya sampai di rumah, Bu, ini. Pantesan nggak datang ke sini. Iya. On cam dong Mbak Aris. Apa-apa? On On cam cam. biar lihat. Udah Waduh. lama nggak Itu bersapa. Aslamnya kangen sama kamu itu. Aduh. Pakai headphone soalnya, Bu, ini. Masuk teman sendiri Iya, Mbak ditutup Aris. Iya, nanti aku kabarin deh Mas Aslam. Bu, maaf ini lagi nggak bisa on cam karena emang pakai handphone. Aku baru nyelesain apa ini, Bu?
Ibu mau tak kasih progres yang mana dulu, Bu? Yang tesis dulu, Bu. Kalau yang Ya, tesis, yang publikasi dulu lah. Ikonets, yang ini Ikonets. Iconets ini udah selesai 3. Aku tinggal submit, tapi kayaknya yang 2 tuh masih harus nyesuaiin sama track gitu loh, Bu. Kalau yang udah fix tinggal submit ini, bentar Bu, aku bukain dulu ya, Bu. Abstrak Ikonets ada 3. 2 Mm-mm. fix. Sama siapa? 1, Bu, yang udah fix 1, yang 2 masih harus nyesuaiin track dulu. Oke, 1 fix. Tentang Terus apa ini? Tentang apa nih? aku ngambil dari tesis juga, Bu. Bedanya ini dibikin ke digital. Kalau sebelumnya kan analisisnya cuma analisis ini ya, Bu, CBT. Yang ini aku tambahin metodenya pakai participatory action, pakai PAR, Bu, intinya. Nah, terus judulnya Digital Governance and Institutional Analytics for Smart Tourism Village. Oke, tentang digital governance ya. Iya, itu tentang Terus, membahas smart tourism gitu, Bu. oke, Terus smart tempatnya tourism sama, ya. ya tempatnya Ini sama siapa? sama Bu Endah. Oh, sama saya. Iya, sama Ibu lah. Terus, habis itu, yang satunya, Yang satunya ini tentang, masih sama Bu, tentang tourism juga. Tapi ini masih tentang water resistant. Bentar Bu. Wait. Aku bukain dulu ya Bu. hmm, Ini masih aku sesuaiin sama Sustainable Energy, Environment, Climate Change, dan Disaster Resilience, Bu. Ini tentang desa wisata. Kan dia deket sama ini ya, Bu. Gunung Merapi ya. Nah, aku mau nyinggung tentang disasternya. Tapi masih bingung karena harus menyesuaikan juga sama Sustainable Energy sama Climate Change-nya. Aku masih bingung di situnya sih, Bu. Jadi sama belum. climate change. Climate Iya, change. yo, itu kan topiknya Ibu, tapi aku bingung. Kemarin belum sempat ngobrol. Ya, perlu diobrolkan dengan saya. Padahal paling lambat tanggal 13. Besok wis tanggal 12. Besok tunggu saya. Ya, siap. Itu sih, Bu, yang Padahal masih besok kan mau bingung. nggarap DRTPM gitu. Sukanya dicampur-campur. Bu, saya juga mau lomba, Bu. Deadline-nya tanggal 14. Ibu lupa kan? Oh iya. Loh, kamu belum jadi itunya. Saya harus belajar itu, Bu. Karena banyak banget ya, Bu, yang harus dipelajarin. Tuh, kok dipelajari bukannya nulis proposalnya? Iya, Bu, kan nanti ada presentasinya juga itu, Bu. Tapi nggak apa-apa, tenang, Bu. Semua bisa dihandle besok pagi, Bu. Aku akan menjadi superhero. Oke, good. Woman hero. Aduh, Woman oke, Bu. superhero. Terus Kayaknya apalagi itu kan satu tadi dikaitkan sama disaster. Satunya apa? satunya tentang sustainable water rescue. Water resource. Water rescue. Water resource. Gimana ini? Sama, Bu. Itu tempatnya satu tempat. Cuma aku ambil Oh, dari belahan tesis gitu loh, Bu. mm-mm. Aku pecah jadi 3. Sesuai request Ibu. Oke, tapi saran saya jangan nanti proceeding 2 itu di tempat yang sama ya. Oh, tempatnya yang beda, Bu. Iya, Kan aku ngambilnya di eman-eman. Oh, mau di proceeding yang berbeda, Bu. Aku rencananya masukin ke Iconet semua sih, Bu. Jangan, nanti nggak Oh, kepake gitu. lagi. Masukkan Hmm. ke yang lain, ke Scopus yang lain. Banyak kalau yang tentang sustainable tuh. Paling enggak satu aja yang satunya jangan di situ semua. Oh, berarti yang tak masukin ke Iconet yang udah jadi aja ya, Bu. Yang digital governance and institutional aja. Itu udah jadi kok. Tinggal ngirim. Ini mau tak kirim, Bu. Ya, oke. Nah, nanti yang 2 bisa nyari yang lain ini. Oke, Bu. Atau Itu satu masukkan situ lagi. Cuman mahal ya, Springer. enggak, Mending itu rencananya. Ini, Bu. Satu Ibu, satu Bu Didi. iya satu aku satu oh jadi ada 2 masing-masing.
Iya, aku tukar namanya nanti Ibu 1, Bu Didi 1. Hmm. Ya kalau gitu satunya disimpan buat E3S apa IUP. Oh ya, Yang oke. Sustainable Water Resources ini bisa untuk IUP. Oke, Bu. IUP itu soalnya lebih ke earth gitu. Oke, Bu. Berarti yang water aku simpan, ini tinggal memperbaiki yang climate change. Atau Ya, gini aja, Bu. dimasukkan ke IUP, ha? Atau gini aja, Bu. Yang climate change itu nanti sama Ibu. Klim sama disaster resistance ini, resilience ini sama Ibu. Terus yang smart tourism nanti sama Bu Didi gitu gimana, Bu? Ya, Bu Didi kan memang pariwisata. Oke, siap, Bu. Noted. Aku tukar. Nah, Terus itu yang itu sebenarnya Kemenpora padahal gimana proposal? ya, Bu. Jadi sebenarnya 3 paper ini tuh pecahan dari tesis aku, Bu. Nah, tesis aku ini bahas tentang sama yang di BI ataupun di Kemenpora ini sama, karena emang skemanya kan sama ya, Bu, tentang tesis. Ini tentang transformasi kelembagaan dan ketahanan ekonomi masyarakat dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Studi kasusnya di Desa Wisata Sangarejo Sleman. Gitu, Bu. Nah, Di itu daerah kamu kemarin kan nyusun tuh proposalnya sampai mana? udah selesai, Bu. Tinggal belajar. Oh, tinggal belajar. Tapi kan harus disubmit dulu toh? Iya. Masih kurang, Bu, karena bagian tinjauan pustakanya masih kurang. Masih kurang paling sekitar 10 halaman. Karena belum memenuhi daftar pustaka. Terus bagian metodologi belum dibikin kerangkanya. Kayak gitu-gitu sih, Bu. Oke, besok sekalian DRTPM tunjukin ke saya ya. Jadi yang perlu Satu-satu. ditambahkan apa? Kira sih tuh nggarap DRTPM kok malahan nggarap proposal Kemenpora. Proposal dikonsultasikan ke saya sebelum tanggal 14 kan. Oke. Bu, sebenarnya tuh kalau buat apa namanya? Misalkan mau sempro besok tanggal 21, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, itu tadi kan alternatifnya tanggal 21 itu nanti Ayu nggak siap. Iya sih, Kalau Bu. biar bisa sekalian sama Ayu tak tanteng tanggal 28. Oke, Bu. 29. Oke. Itu ya. Sementara itu sih, Bu, progres dari aku yang Kemenpora masih on progress. Masih harus nambah yang tadi itu, Bu. Sebenarnya Bagian Kemenpora itu kan bisa untuk seminar proposalmu toh. bisa, bisa banget, Bu. Justru itu. Iya, artinya itu kan tesismu nanti kan nggak perlu bikin proposal lagi, udah jadi itu kan. Iya, betul sekali. Nanti aku kalau udah selesai itu tinggal sempro sama ambil data. Udah selesai, Bu. Yo, yo wes semangat. Tapi jangan banyak Hmm. main dulu. Selesaikan dulu. Oke, Mas Ridwan angkat tangan. Nggak capek itu. Makasih, Ibu. Makasih Aris. Mas Ridwan ini angkat Assalamualaikum, tangan. Bu. Salam. Kamu ngangkat tangan ngapain? Ini saya tuh sudah membuat Oh, toh kamu ngangkat tangan ngapa? Tadi kan belum selesai. udah selesai. Tuh, kamu di sebelah toh ternyata. Iya tadi beliau dadak Bu, jadi saya baru buka jam 1 tadi. Apa beliau siapa? Bu Yuli kan kelas, tapi gak jadi diganti hari Kamis. Nanti saya baru berangkat sekarang, Oh, jadi telat. oke, gimana Mas Ridwan? Boleh ceritakan apa yang sudah dilakukan? Kemarin saya sudah buat satu artikel di mana ya?
Artikel untuk apa, Mas Ridwan? Di mana? Artikel buat ikon Nets. Abstraknya apa sudah full paper? Abstrak sama full paper, Bu. Ada 2. Abstraknya sudah disubmit. Belum, Bu, karena nih saya belum yakin dengan kebagusan atau kualitasnya, Bu. Jadi kayak gini, Bu. Anda tuh sama ini ya, sama Mas Anggi. Sama siapa? Apa, Bu? Pendampingnya siapa? Masih ada di depan saya. Nah, itu. Tanyakan sama pendamping. Kemarin udah dibimbing, Bu, tapi katanya konsultasi sama Pak Ayib sama Pak Imam, tapi masih bingung, Bu. Ini sama Ibu aja. Yang Mohon bingung, bimbingannya. yang bingung Mas Ridwan apa Pak Imam? Saya, Bu, saya juga sama kali ini, Bu. Ini loh Pak Imam di sini nih loh. Kamu konsultasi langsung sama Pak Imam ini loh. Ini gini, Bu. Menurut Ibu gimana? Apakah ini udah layak belum, Bu? Waduh. Analisis struktural. Kemarin masih banyak yang harus direvisi, Bu. Tapi ini Saya baca abstrakmu tuh bingung loh Ridwan. Kalimatnya melompat-melompat gitu ya. Kesannya tuh kayak copy paste tempel-tempel gitu. Ini masih draft, Bu. Jadi masih perlu banyak perbaikan, Bu. Jadi saya mau minta masukan dari Ibu bagaimana, Bu. Masukannya adalah membuat kalimat itu mengalir. Susah loh. Gawe kalimat itu mengalir itu susah loh. Ini kalau lihat di sini, kalau ini kayak kita jalan di sungai, Anda masih melompat-lompat ini. Membuat kalimat clear. Jadi ngomong A, terus ngomong B, balik lagi ke A. Itu. Terus kalimat itu kalimat yang baku. Jangan predikat itu ada di depan. Itu bingung jadinya menggunakan pendekatan kualitatif bla 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 bla. Anda sudah menguji kah? Kok di sini ada dihasilkan 7 variabel utama. Menunjukkan terdapat 7 variabel utama. Oh. Ini yang tahu bidangnya ini. Saya cuman melihat sekilas itu saya bingung karena itu tadi kurang tertata. Jadi cerita ke sana ke sini gitu. Jadi kalimatnya dibikin yang mengalir. Menarik sih. Cuman mungkin karena saya bukan bidangnya jadi kayak istilahnya apa ya? Nggak nyampe. Saya nggak nyampe ngomong ini nggak nyampe ini. Ini matrisnya apa sih? Kok ada matris-matris? Metode matris Dembek. Itu panjangan toh. Taunya micmac bukan panjangannya. Jadi di kalimat awal sebelum penelitian itu bertujuan apa, itu sampaikan pentingnya penelitian Anda itu apa sih sebenarnya? Topiknya tentang apa sih? Tentang
interpretabilitas model, apa sih ini? Mempengaruhi pemahaman interpretabilitas model, bla 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 lah. Berarti yang harus ditekankan itu. Nanti masalah pendekatan algoritma, apa sih, deep learning dan sebagainya nanti. Tapi topik Anda yang gede itu yang dijadikan di awal. Jadi kenapa sih kok penting nulis itu? Makanya penelitian ini bertujuan ini, gitu loh. Kalau saran saya penerapan algoritma itu tidak di depan kalimat. Tapi kalimat utamanya adalah variabel yang utama dari Anda. Dependennya apa sih? Dependennya apa, Mas? Ini nganggo dependen apa sih? Aku orang mudeng. Mengidentifikasi dan memetakan faktor utama yang mempengaruhi. Nah, kan sebenarnya kan Anda pengen tahu terkait sama pemahaman interpretabilitas model ya? Terkait dengan apa nih? Iya, Bu. Sektor keuangan. Nah, itu kenapa penting? Itu yang dimasukkan di depan. Kenapa kok penting mau nulis itu? Mau di apa? Antara pembuat keputusan sama ilmuwan gitu ya? Atau gimana? Ini memang yang track 1 yang AI, Bu, ini memang agak berat. Gimana kalau yang ini, Bu? Jauh ini yang track 6. Jadi ini apa ini juga pakai apa namanya? Ini kan Pak Dimas ini early warning. Ya. Kamu lebih mampu yang mana, Ridwan? Saya lebih mau yang ini, Bu, karena ini ada Pak Dimas, sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, clue-cluenya, Bu. Oke. Saran saya Anda pakai ini, tapi judulnya tolong dicoba judulnya. Dibikin yang lebih menarik judulnya. Karena judul ini masih terlalu umum, kurang eye-catching, kurang apa ya, lebih cocok ini buat bukan buat publikasi, tapi buat entah itu tesis atau skripsi. Jadi dibikin judul yang sesuai atau yang lebih eye-catching lah. Anda bisa minta tolong itu nanti. Cuman jangan persis kalau saya biasanya ya kalau minta tolong sama AI itu saya bandingin ini lalu saya gabungkan, nggak murni langsung template enggak. Oh yang ini bagus diambil kata ininya, oh yang ini bagus diambil kata ininya, tempelkan, gabungkan antara beberapa alternatif judul yang dikasih sama AI jadi satu. Itu akan berbeda. Anda bukan copy paste dari AI, tapi Anda punya sesuatu yang berbeda yang sebenarnya idenya dari AI, tapi itu nanti menjadi karya Anda sendiri karena Anda tidak mengambil plek ketiplek, enggak. Karena kadang kan kita cari vocab yang eye catching buat orang itu kan susah. Nanti kalimatnya jadinya kalimat analisis bla 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 cuman biasa aja. Tapi kalau kita minta bantuan tapi tidak plek ketiplek tadi Anda ngambil dari beberapa alternatif, oh ini bisa diambil dari judul yang 1, 2, 3, 4. Yang 4 saya ngambil kata ininya, yang 3 saya ngambil kata ininya, 2 ngambil kata ini, jadi judul baru. Terus prompt-nya
disampaikan ini untuk agar lolos untuk publikasi jurnal Scopus. Maka dia akan cari apa namanya literatur judul yang dari Scopus. Itu Mas Ridwan. Ini aja kalau Mas Ridwan lebih nyaman dengan ini, pakai ini aja daripada melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Oke. Cukup itu. Terus Mas Ridwan nantinya mau pakai tesis atau pakai publikasi untuk tugas akhir? Publikasi, Bu. Oh, publikasi. Paling enggak ini tadi kan udah nyicil proceeding 1. Kalau dari sini tadi, saya kan tadi sudah share sebentar. Nah, tadi ya. Kok ini sih? Nah, tadi saya sudah share ini. Jadi kalau Mas Ridwan mau publikasi, penggantinya ini loh Mas. Pengganti tesis. Bisa 1 jurnal internasional bereputasi dan 1 Sinta 2. Atau kalau tadi sudah nyicil Econets itu bisa lolos, maka tinggal 1 lagi. 1 lagi jurnal proceeding internasional bereputasi, Scopus lagi. Tambah 1 Sinta 2 kalau mau A. Tapi kalau cuma mau AB, itu tambah Sinta 3 aja, cukup. Ditambah 1 proceeding Scopus lagi 1. Tapi Anda sudah nyicil kalau Econets itu lolos, Anda sudah punya 1. Gitu, Mas. Ini nanti akan saya share di grup, biar tidak banyak pertanyaan. Oke, ada pertanyaan Mas Ridwan? Oh ya, Bu, mohon maaf, Bu. Belum share ya saya? Belum. Saya kalau nggak ngomong tadinya. Hello. Nah, itu nanti Anda harus mencantumkan pembimbing atau promotor atau co-promotor sebagai koresponden autornya. Anda penulis pertamanya. Tidak diperkenankan mencantumkan penulis. Kalau ternyata ada tugas mata kuliah, ini kan semester 1, Mas. Ada tugas mata kuliah, maka Anda bisa jadikan untuk publikasi, tetapi di situ harus ada bimbingan dengan dosen pembimbing. Jadi, karena di atas itu publikasi itu wajib mencantumkan nama pembimbing atau atau dua-duanya, maka nanti ketika ada tugas mau dipublikasikan, itu masukkan namanya, nama pembimbing Anda, supaya nanti bisa dijadikan syarat untuk pengganti tesis, gitu Mas. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas kuliah, itu manfaatkan aja untuk publikasi. Biar Mas Ridwan nggak perlu bikin publikasi yang baru lagi untuk yang pengganti tesis, nanti nunggu bikin lagi lama, belum lagi reviewnya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya masukkan ke Sinta 2 sudah nyicil yang ini, masukkan ke Sinta 3 sudah nyicil yang ini. Tapi kalau Sinta 3 sama proceeding Scopus dapatnya AB. Tapi kalau Sinta 2 dan proceeding Scopus itu dapatnya A2 proceeding ya. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin, Bu. Siapa, Ya. Bu, yang jadi dosen pembimbing saya nanti untuk yang Kan sudah diplot. abstrak? Oh, berarti Pak Ayib sama Pak Imam berarti kalau saya. Iya, kan sudah diplot. Jadi dosennya nggak berubah-ubah, yaitu dosen pembimbing Anda. Itu ya. Ya, Bu. Jadi nanti ketika ada tugas, konsultasikan aja sama dosen pembimbing. Ini nanti mau dipublikasikan, Pak. Nah, nanti
dosen pembimbingnya jadikan koautor dari koresponden author, Mas Ridwannya jadi penulis 1 gitu. Saran saya tiap kali ada tugas dan itu minta dipublikasikan, manfaatkan itu karena itu akan nyicil Anda untuk publikasi kelulusan, syarat kelulusan gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Ridwan? Tidak ada Bu, terima kasih. Oke, kalau tidak masih ada lagi nggak lainnya? Bu, saya akhirnya menemukan ilham, Bu, barusan. Ilham apa? Udah dapat, Bu, yang tadi climate change yang disaster tadi. Oke, good. Konsultasikan ke Eh, saya besok dong. Oke, Bu. Mau bahas tentang Merapinya aja, Bu. Sama Merapi. konservasi air. Iya. Oh, ya nanti yang tourism sama Bu Didi. Yes. Nanti sama Ibu yang area terdampak ini bencana Merapi. Ya, Terima kasih, betul. Bu. Oke, sama-sama. Ya, stop sharing. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup saja sampai di sini karena sudah azan juga. Dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Semangat, tetap semangat Mas Aslam, Mbak Ayu dan Mbak Aris siapkan untuk next 2 week seminar proposal. Econet paling lambat tanggal 13, Kemenpora paling lambat tanggal 14, tanggal 28 DRTPM. Semangat. Oke, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu. Sama-sama.